Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga dua berita penting yang akan dirilis besok hari, tepatnya tanggal 13 September. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana adanya suatu isu negatif bahwa bursa FTX akan melikuidasi sekitar 3,4 miliar US dollar. Dan itu adalah salah satu informasi yang memicu dari tingkat kekhawatiran para pelaku pasar ataupun komunitas cryptocurrency, terutama untuk army-army dari koin Solana. Dan untuk informasi yang kedua, besok adalah salah satu tanggal penting mengenai perilisan data CPI ataupun Consumer Price Index, dan itu pun salah satu yang akan menyebabkan tingkat volatilitas market cryptocurrency. Ketika poinnya adalah positif, mungkin market cryptocurrency akan merespon dengan positif. Tetapi sebaliknya, ketika poin tersebut adalah negatif, mungkin market cryptocurrency pun akan merespon dengan negatif, alhasil mengalami penurunan dari industri cryptocurrency. Namun lebih banyak orang, para investor itu mengkhawatirkan terkait keadaan dari koin Solana, karena di mana koin Solana ini adalah salah satu aset yang paling besar yang telah dimiliki oleh bursa FTX. Namun usut demi usut, ada salah seorang yang telah menyatakan seharusnya kalian tidak perlu mengkhawatirkan koin Solana, walaupun koin Solana adalah salah satu aset paling besar yang dimiliki oleh bursa FTX. Tetapi yang perlu kalian khawatirkan adalah salah satu koin tersebut. Nah, jadi kira-kira apa ya koinnya yang harus kita perhatikan ketika dari bursa FTX ini mendapatkan izin untuk melikuidasi sekitar 3,4 miliar US dollar. Dan tanpa kira hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata melihat kondisi market cryptocurrency per hari ini sedang terjadi recovery ataupun mengalami pemulihan setelah terjadinya korektif dalam beberapa hari terakhir. Di sini kita juga bisa melihat dari segi volume perdagangannya di sektor industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan di atas 60-an%, let's say hampir di 61-an%. Begitu juga dari segi market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan di atas 1% atau lebih tepatnya di 1,53%. Dan untuk Bitcoin per hari ini pun sedang terjadi kenaikan 1,69%, ada Ethereum di atas 1%, BNB di atas 2%, XRP di atas 1%, Cardano, Dogecoin, dan beberapa altcoin lainnya. Termasuk juga dengan beberapa altcoin yang telah dimiliki oleh bursa FTX, salah satunya adalah Solana, telah mengalami kenaikan di atas 3%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media Coinpedia.org yang telah membagikan suatu informasi. Apakah pasar cryptocurrency akan jatuh mengenai informasi ataupun isu negatif bahwa bursa FTX akan melikuidasi sekitar 3,4 miliar US dollar dalam cryptocurrency. Dan bursa FTX pun telah memegang beberapa aset-aset cryptocurrency lebih dari 10 altcoin. Di antaranya ada Bitcoin, Ethereum, Polygon Matic, Ripple, dan juga Solana. Pasar kripto sedang melalui fase yang sulit dengan banyak orang bersiap menghadapi penurunan besar terkait dengan FTX. Bursa kripto utama dalam beberapa jam terakhir banyak orang bertaruh bahwa koin yang akan dijual FTX akan kehilangan nilainya. Keputusan penting ini akan terjadi pada tanggal 13 September, hari yang sama ketika data indeks harga konsumen ataupun CPI dirilis. Nah, jadi udah jelas sekali para pelaku pasar sekarang sedang menanti-nantikan mengenai pengajuan terhadap pengadilan dari bursa FTX bahwa FTX ini akan melikuidasi sekitar 3,4 miliar US dollar. Tetapi sampai per video ini dibuat belum ada informasi yang lebih jelas apakah pengajuan tersebut terhadap pengadilan oleh bursa FTX ini sudah di-approve ataupun belum. Namun di sini ada dua berita gitu ya mengenai tanggal 13 September mendatang ataupun di besok hari bahwa keputusan tersebut itu akan berbarengan mengenai rilis data penting ataupun data indeks harga konsumen. Namun banyak sekali beberapa para pelaku pasar telah meyakini ketika bursa FTX disetujui oleh pengadilan untuk melakukan likuidasi sekitar 3,4 miliar dolar, bahwa koin-koin yang akan dijual oleh FTX itu akan kehilangan nilainya ataupun terjadi goncangan. Tetapi menurut gua sendiri dengan 3,4 miliar dolar saja tidak akan mampu membanting harga yang begitu signifikan. Itu menurut perspektif gua pribadi saja. Sekalipun ini terjadi korektif, mungkin itu pun ada pengaruh juga terkait perilisan data CPI.
Ketika memang data CPI itu poinnya positif, yang gue bilang tadi bahwa market cryptocurrency pun akan merespon dengan positif yang akan terjadi terhadap pemulihan market. Tetapi sebaliknya, ketika data CPI tersebut poinnya negatif, mungkin para pelaku pasar akan lebih memilih untuk melikuidasi dan juga market cryptocurrency merespon dengan negatif. Dan di sini pun ada Wells Analysis menulis di X ataupun Twitter, pasar altcoin sedang turun karena orang-orang mengantisipasi pembuangan besar-besaran yang akan datang dari FTX. Dan banyak short telah menumpuk dalam beberapa jam terakhir, terutama pada koin yang FTX akan likuidasi. Nah, jadi di sini intinya para pelaku pasar sedang menunggu mengenai jawaban dari pengadilan apakah kira-kira akan disetujui mengenai pengajuan likuidasi oleh bursa FTX tersebut ataupun akan ditolak. Ketika memang itu akan disetujui, mungkin di sini para pelaku pasar akan lebih pilih untuk melakukan open short baik di spot market ataupun futures market. Tetapi menurut salah seorang Wells Analysis telah menulis di akun Twitter pribadinya bahwa pasar altcoin sedang turun karena orang-orang mengantisipasi pembuangan besar-besaran yang akan datang dari FTX. Terutama beberapa altcoin yang dimiliki oleh bursa FTX. Di antaranya ada Bitcoin, Ethereum, Polygon Matic, Ripple ataupun XRP, Solana, dan lain sebagainya. Yang intinya lebih dari 10 altcoin yang telah disimpan ataupun dimiliki oleh bursa FTX yang kemungkinan akan dilikuidasi besok hari ketika perizinan terhadap pengadilan tersebut telah di-approve. Namun yang menariknya, menurut salah seorang akun Twitter Lark Davis, dia telah memberikan suatu gambaran. Walaupun dari koin Solana adalah salah satu aset yang paling besar yang telah dimiliki oleh bursa FTX, tetapi tidak perlu dikhawatirkan menurut salah seorang ataupun dengan akun Twitter Lark Davis. Jadi FTX menurut penurunan ini memiliki 3 miliar kripto yang siap dibuang ke market ataupun pasar dan mengirim kita ke kota Goblin. Tetapi apa kebenarannya? Pertama, koin-koin ini tidak akan dijual di market. Saya yakin sebagian besar akan dijual secara OTC ataupun over the counter, yang tidak akan dijual perlahan melalui penanda pasar IMO. Dan Solana ini semua terkunci dengan pelepasan koin yang terjadi selama 4 tahun ke depan. Jika ini dijual di OTC, maka seseorang akan membeli kontrak pasting FTX. Dan untuk FTT ditandai pada 529 juta di sini, namun kapitalisasi market saat ini adalah 350 juta. Dan koin ini pada dasarnya bernilai nol. Siapa yang akan membeli sampah ini? Tidak ada seorang pun. Dan terkait Bitcoin ataupun Ethereum, jumlahnya bagus ataupun besar, tetapi tidak miliaran. Dan ini adalah tekanan beli yang bisa diserap. Dan terutama untuk Aptos, ini adalah satu-satunya yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tetapi sekali lagi itu hanya akan terjadi jika mereka membuang semua koinnya sekaligus, yang mana mereka tidak akan melakukannya. Ingat, mereka ingin mengambil nilai maksimal dari koin-koin ini. Nah, jadi dari beberapa altcoin yang telah dimiliki oleh bursa FTX, dari beberapa kepemilikan yang memiliki nominal begitu besar, diantaranya ada Solana. Jadi menurut salah seorang akun Twitter Lark Davis, Solana ini semuanya terkunci dengan pelepasan koin masih memiliki waktu sampai dengan 4 tahun ke depan. Sekalipun ini akan dijual, harus di market OTC ataupun over the counter yang artinya tidak bisa dijual di spot market. Dan ini pun ketika seseorang ingin membelinya, harus membeli dengan kontrak pasting FTX. Ya, jadi secara bertahap, karena penguncian ini masih berlangsung lama sekitar 4 tahun ke depan. Dan untuk yang kedua, di sini ada token FTT, di mana ini adalah salah satu koin native dari bursa FTX-nya langsung. Jadi koin FTT ini yang telah dimiliki oleh bursa FTX sekitar 529 juta, namun dengan market cap sekitar 350 jutaan dolar saja. Yang artinya beberapa para pelaku pasar mungkin tidak akan melakukan likuidasi karena harga koin tersebut tidak bisa memenuhi dengan kuota yang telah dimiliki oleh bursa FTX. Ya, jadi logikanya seperti itu. Dan terkait Bitcoin ataupun Ethereum, sekalipun dia memiliki jumlah yang begitu bagus ataupun agak sedikit besar, yang akan kemungkinan dilikuidasi oleh bursa FTX, tetapi tidak miliaran, dan ini akan menjadikan suatu tekanan beli yang bisa diserap oleh para pelaku pasar ataupun investor. Seperti yang kita lihat, telah terjadi koreksi di bawah 25 ribuan US dollar. Banyak sekali para pelaku pasar ataupun investor yang langsung membeli dari penurunan harganya Bitcoin. Dan sekarang harga Bitcoin sudah kembali di atas 26 ribuan US dollar. Namun ternyata yang harus kalian perhatikan ataupun yang harus kalian khawatirkan adalah koin Aptos, bukan koin Solana. Sekalipun koin Solana adalah salah satu aset yang memiliki nilai besar di bursa FTX, tetapi untuk koin Aptos ini adalah satu-satunya koin yang mungkin perlu dikhawatirkan. Sekalipun memang dari koin Aptos ini memiliki potensi akan dilikuidasi sepenuhnya ataupun secara sekaligus dibuang semuanya, namun bursa FTX sendiri masih akan tetap mempertimbangkan terkait harga dari koin Aptos. Yang artinya bursa FTX akan tetap menunggu mengenai harga Aptos sampai dengan mencapai titik ideal. Jadi FTX pun tidak ingin mengalami kerugian gitu ya, menjual harga murah.
Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.